Halo, selamat datang di video saya. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan kelas, objek, atribut, dan metode dalam bahasa pemrograman Java. Di sini ada beberapa agenda yang sudah saya buat, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Efraim Urel Kalodang. Saat video ini dibuat, saya seorang mahasiswa semester 4. Nah, NPM saya 23100 193. Nah, di sini ada beberapa agenda yang sudah saya buat. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu kelas, kemudian pengenalan objek dan pengenalan atribut dan juga pengenalan metode. Oke, kita lanjut ke dalam pengenalan kelas. Apa itu kelas? Kelas itu adalah bisa dikatakan sebuah blueprint dari sebuah objek, atau ada yang menyebutnya juga sebagai template yang dapat digunakan berkali-kali. Nah, di dalam kelas itu ada atribut dan metode. Nanti kita akan membahas atribut, apa itu atribut dan metode. Nah, kemudian apa itu objek? Objek itu adalah contoh nyata dari kelas. Saat kita membuat objek, kita menciptakan sebuah entitas berdasarkan struktur dan perilaku yang telah didefinisikan dalam kelas. Kalau kelas tadi sebagai blueprint, maka objek ini adalah sebagai implementasi dari blueprint itu. Kemudian yang ketiga, apa sih atribut itu? Atribut itu bisa kita definisikan sebagai properti atau status dari objek yang dibuat dari kelas tersebut. Intinya atribut itu merupakan elemen data yang mewakili karakteristik atau keadaan kelas atau objek. Bisa dibilang juga kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman lain itu bisa bilang variabel, tapi atribut ini beda dengan variabel ya teman-teman, karena variabel itu tidak memiliki kelas, sedangkan atribut adalah variabel yang di dalam kelas, yang punya kelas. Nah, kemudian di sini ada juga metode. Apa itu metode? Nah, metode pada Java ini merupakan sebuah kumpulan kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas. Bisa juga disebut dengan function atau fungsi atau prosedur ya, tergantung bahasa pemrogramannya. Tapi function itu berbeda dengan metode, karena metode itu sama seperti variabel tadi. Metode itu di dalam kelas, memiliki kelas, sedangkan function bisa di mana saja, tidak perlu ada kelas. Kita akan lanjut ke implementasi pemrogramannya. Oke, kita akan langsung membuat programnya. Di sini kita masuk ke folder yang sudah kita buat, ke source pages. Kemudian kita akan membuat package-nya di sini. Kita buat dengan nama misalnya pertemuan 2. Enter. Kemudian kita akan bikin kelasnya, bikin Java kelas misalnya saya buat ini, terserah aja ya nama kelasnya, pegawai. Kita hapus saja ini komentar-komentarnya. Nah, di sini kita akan membuat properti apa saja yang dibutuhkan oleh kelas pegawai ini. Contoh seperti misalnya ada nama, habis itu ada jenis kelamin, kita singkat aja dengan JK. Habis itu jabatan. Kemudian kita akan buat umur dengan integer. Nah, oke. Setelah ini kita akan membuat kelas utamanya untuk dijalankan oleh program kita. Kita
kita akan buat lagi Java class. Sini misalnya pegawai main. Hapus lagi ini. Nah, di sini kita akan buat fungsi mainnya ya, untuk memberitahukan kepada program kalau ini kelas utama kita. Kita akan bisa membuat SFM. Nah, supaya cepat. Kemudian kita buat instansiasi objek. Bagaimana instansiasi objeknya untuk menggunakan blueprint kelas Java pegawai yang sudah kita buat ini? Teman-teman bisa tuliskan nama kelasnya, kelas yang sebagai blueprintnya, pegawai contohnya, pegawai, kemudian nama variabelnya apa, nama yang ingin teman-teman buat. Contoh saya buat pegawai 1. Nih, di sini kita menambahkan keyword new untuk instansiasi objeknya. Kemudian nama kelasnya pegawai, buka kurung tutup kurung, titik koma. Terus kemudian bagaimana caranya kita mengisikan data pegawai ini? Nah, kita bisa mengisikan di variabel yang ini ya, di variabel yang nama JK jabatan umur ini. Kita bisa mengisikan seperti ini, misalnya pegawai 1 titik. Nah, di sini akan tertera ya teman-teman semuanya, dari jabatan, JK, nama, umur. Di sini ada tipe datanya juga. Misalnya nama dulu ya, nama. Sama dengan kita buat misalnya Herman. Kemudian pegawai 1 titik, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian pegawai 1 titik, umurnya misalnya 25 tahun. Kemudian pegawai 1 titik, jabatan. Nah, ini jabatannya misalnya karyawan atau bisa juga kasir ya, kasir. Nah, kasir. Oh iya, di sini kita buat juga metode untuk menampilkan datanya ya teman-teman. Di sini kita buat contohnya public void misalnya tampil pegawai, tampil data pegawai. Nah, kita akan membuatnya di sini. Kemudian kita tulis sistem titik out titik print line. Nah, kita bikin dulu sini kita bisa
Nah, setelah kita buat metode untuk menampilkan data pegawai, kita akan panggil metode ini di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Bagaimana cara memanggil metodenya? Kita tinggal panggil aja nama variabel pegawai 1 titik metodenya tampil pegawai. Nah, sudah ada kan. Nah, cara ngelihatnya kita bisa ngeran ya teman-teman. Teman-teman bisa klik shift Fn F6. Nah, di sini ada ya. Nama pegawai Herman, jenis kelamin laki-laki, umur pegawai 25, jabatan pegawai kasir. Oke, mungkin ada beberapa ya, kita perbaikin dulu di tampilan data. Nama pegawai titik 2. Oke, kita coba lagi. Nah, oke ya, sudah ya, jenis kelamin laki-laki. Oke, kita akan membuat objek lain lagi ya, objek yang baru. Contohnya seperti kita buat lagi pegawai. Misalnya ini pegawai 2. Kita instansiasi objeknya lagi. New pegawai. Oke, kita isikan lagi namanya. Misalnya pegawai 2 titik nama, isi dengan misalnya Siti. Kemudian pegawai 2 titik jenis kelamin Oke, kita akan menampilkan pegawainya lagi. Dua titik datanya yang sudah ada, kita tinggal coba kita run shift Fn6. Nah, ini sudah ada ya data pegawai, nama pegawainya Pak Herman, nama pegawai Siti, jenis kelamin perempuan, umur pegawai 22 tahun, kemudian jabatannya sebagai HRD. Oke, kita sudah membuat kelas dan membuat metode di dalam kelas untuk menampilkan data pegawainya, kemudian menginstansiasi objek. Ada 2 objek di sini, kita instansiasi pegawai 1 dan pegawai 2, dan memanggil metode yang ada di dalam kelasnya untuk menampilkan data pegawai. Mungkin sekian video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.